Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kitab Hukukun Da'at Ilaihal Fitrah, hal-hal yang diserukan oleh fitrahnya manusia, wa qarraratha syariah, dan ditetapkan oleh syariat Islam. Hal yang berikutnya berkata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, al-haqqus tsalitsu, hak yang ketiga adalah hukukul walidaini, hak-haknya kedua orang tua. Setelah kita membahas hak yang pertama, hakullah, haknya Allah, kemudian yang kedua hakku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita masuk sekarang pembahasan yang ketiga tentang hukukul walidain, hak-haknya atau beberapa hak yang dimiliki oleh kedua orang tua. Beliau al-muallif rahimahullah ta'ala berkata, la yunkiru ahadun, tidak ada seorang pun mengingkari fadlal walidaini, keutamaan yang dimiliki oleh kedua orang tua, ala auladihima, atas anak-anak dari keduanya. Jadi orang tua itu memiliki banyak keutamaan yang mereka berikan kepada anak-anak dari mereka berdua. Fal walidani, maka kedua orang tua, ayah dan ibu, merupakan sababu wujudil waladi, sebab adanya anak. Jadi anak terlahirkan itu sebabnya adalah kedua orang tua. Walahuma, dan keduanya memiliki, alaihi, atas seorang anak, hakun kabir, hakun kabirun, hak yang besar. Jadi ayah dan ibu itu memiliki hak yang besar atas anaknya. Jadi kedua orang tua ini memiliki hak yang besar atas putranya. Faqad rabbayahu saghiran, faqad, maka sungguh, rabbayahu, keduanya telah mendidik putranya, saghiran, ketika masih kecil, wa ta'iba min ajli rahati, wa ta'iba, dan keduanya lelah, min ajli rahatihi, disebabkan istirahatnya seorang anak.
Jadi kadang-kadang keduanya itu berlelah-lelah supaya anaknya bisa beristirahat, bisa tidur, bisa nyaman, bergantian menggendong jika anaknya rewel. Itulah orang tua. Dan kita yang sudah menjadi orang tua merasakan itu. Wasahira min ajli manamihi, dan keduanya bergadang, artinya tidak tidur malam, min ajli manamihi, disebabkan tidur anaknya, sebabkan tidurnya seorang anak. Jadi lelah karena ingin anaknya bisa beristirahat, kemudian begadang malam disebabkan anaknya supaya bisa tidur. Demikian orang tua kita. Tahmiluka ummuka, tahmiluka, telah mengandungmu atau mengandungmu, ummuka, ibumu, fi batniha, di perutnya. Jadi ibumu mengandungmu di perutnya. Wa ta'ishu, dan kamu pun hidup, maksudnya hidup dalam perut, ala hisabi ghidaiha, sesuai dengan gizi ibu, wa sihhatiha, dan sesuai dengan kesehatannya ibu. Jadi seorang anak ketika hidup di dalam kandungan ibunya, di dalam rahim ibunya, itu sesuai dengan gizi yang dikonsumsi, gizi yang masuk ke dalam perut ibunya, dan sesuai dengan kesehatannya. Limuddati tis'ati asyhurin ghaliban, selama masa 9 bulan ghaliban, kebanyakannya. Jadi kebanyakan bayi itu dilahirkan setelah 9 bulan. Namun Al-Quran baru bicara kepada kita, bayi juga bisa dilahirkan normal dalam usia 6 bulan. Jadi 6 bulan sudah bisa normal. Karena disebutkan dalam Al-Quran 30 bulan itu penyapian, berarti 6 bulan itu dikandung, 24 bulan disusui. Total berapa? 30 bulan penyapiannya. Baik. Kama asyarallahu ila dzalika, sebagaimana Allah mengisyaratkan kepada hal itu, fi qaulihi, di dalam firman-Nya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Hamalathu, ibunya, hamalathu ummuhu, ibunya, ummuhu, ibunya, hamalathu, mengandungnya, wahnan, ya, wahnan, dengan kelemahan, ala wahnin, di atas kelemahan. Jadi ibunya, seorang anak itu mengandung putranya dengan kelemahan di atas kelemahan. Nah, surah Luqman ayat 14, jadi terdapat dalam surat Luqman ayat yang ke-14, al-ayah. Kemudian beliau menjelaskan setelah itu, jadi kesimpulan dari tadi paragraf yang sebelumnya, bahwa tidak ada seorang pun yang mengingkari kebaikan atau keutamaan kedua orang tua atas putra-putranya. Maka kedua orang tua merupakan sebab adanya anak, dan mereka memiliki hak yang besar atas anak. Dan sungguh kedua orang tua telah mendidiknya semenjak kecil, lelah untuk sekedar istirahatnya anak, begadang malam untuk tidurnya anak, dan ibunya pun mengandungnya di dalam perutnya, dan kita pun yang dikandung hidup dalam perut ibu kita sesuai dengan gizinya dan kesehatannya kurang lebih selama masa 9 bulan kebanyakannya. Dan ibu ketika mengandung merasakan kelemahan di atas kelemahan. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu, hadonatun, adalah pengasuhan, diasuh. Setelah dilahirkan diasuh. Waradhaun, penyusuan. Limuddati sanataini, selama masa 2 tahun. Matabi, disertai dengan kelelahan. Wal anai, ya, disertai dengan rasa berat, anak berat. Wasu'ubati, dan kesulitan. Selama waktu 2 tahun itu, anak itu masih rentan kena penyakit, ya.
panas, kadang-kadang sampai step, ya. Di antara kita mungkin yang dulunya sedikit-sedikit panas, sedikit-sedikit ke dokter, sebentar-sebentar itu ke rumah sakit, akan ada yang sampai diopname. Orang tuanya tentu kelelahan. Seorang ibu dia harus ngurusi suaminya, menyiapkan suaminya, merawat suaminya atau berkhidmah kepada suaminya. Juga dia harus mengurus anaknya, putranya yang masih kecil. Ini adalah hal yang tidak diingkari oleh siapapun. Perjuangan seorang ibu. Dan berat sekali para jemaah yang rahmati Allah Ta'ala, enggak ringan ini. Baik. Bagi kita kaum bapak tidak terlalu berat. Kita lebih berat kalau dicerai untuk mengurusi anak. Kalau kita mencari nafkah ini lebih ringan ya, lebih ringan. Bapak walaupun kerjanya berat masih bisa ngopi ya, masih bisa wifian. Tapi kalau ibu-ibu nggak bisa. Kadang-kadang jawab WA itu nanti malam kalau anaknya sudah pada tidur. Ya. Begitu kaum ibu. Ya. Baik. Maka kemudian di sini beliau mengatakan wal abu kadzalika. Seorang ayah pun demikian. Ini bagi kita yang diberi oleh Allah rezeki lebih mungkin nggak terlalu ya, atau memiliki jabatan atau punya gelar yang dia bisa manfaatkan ilmunya, tidak terlalu. Tapi bagi saudara-saudara kita, saya tadi lihat di jalan hujan-hujan berjualan dan seterusnya, ya itu berat sekali berjalan. Jadi kadang kepanasan panas, hujan, harus mencari nafkah di jalan. Saudara-saudara kita ya yang kerja di pinggir-pinggir jalan dan seterusnya. Wal abu kadzalika, ayah demikian juga. Yas'a, dia berusaha li aishika, untuk kehidupanmu, wa quwwatika, dan untuk kekuatanmu, min hinis sigori, semenjak waktu kecil, hatta tablugha, hingga engkau mencapai balik, antakuma binafsika, jika kamu bisa berdiri dengan dirimu, maksudnya kamu tidak perlu lagi dibantu oleh orang tua. Wasa'yu, dan juga ayah itu berusaha bitarbiyatika, untuk mendidikmu, wa taujihika, dan untuk mengarahkanmu, memberikan pengarahan kepadamu. Wa anta la tamliku li nafsika dharran wala naf'a, sedangkan kamu la tamliku, tidaklah memiliki li nafsika, untuk dirimu, dharran, kemadharatan, wala naf'a, maupun kemanfaatan. Kamu tidak bisa menolak madarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Butuh ayah. Walidzalika, oleh karena itu, amarallahu alwalada biwalidayhi ihsana wa syukra. Walidzalika, oleh karena itu, amarallahu, Allah merintahkan alwalada, seorang anak, biwalidayhi, terhadap kedua orang tuanya, ihsanan, untuk berbuat yang baik, wasyukra, dan berterima kasih, bersyukur. Jadi anak diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan berterima kasih, bersyukur kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man la yashkurun nas la yashkurullah, siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak dianggap berterima kasih kepada siapa? Allah. Jadi kalau kita tidak berterima kasih pada orang tua kita, maka kita ini tidak berterima kasih, tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala ta'ala, Allah ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-14 secara lengkap dinukil oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin di sini. Kata Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Allah berfirman, wassaynal insana biwalidayhi, kami mewasiatkan kepada manusia tentang kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu, ibunya telah mengandungnya, wahnan ala wahnin, dengan kelemahan di atas kelemahan, wa fisaluhu fi amain, dan masa penyapihannya dalam 2 tahun. 2 tahun disusui,
ibunya berlelah-lelah sampai kurang tidur. Anishkurli, hendaknya kamu bersyukur kepadaku, kata Allah. Wali walidaika, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, dan kamu hanya kembali kepadaku. Ilayya, hanya kepadaku. Al-masir, tempat kembali. Artinya engkau hanya akan kembali kepadaku. Surah Luqman. Benar pada jemaah, bagi yang sudah memiliki istri, apalagi putranya masih kecil-kecil, itu bisa merasakan. Saya loh, ya, secapek-capeknya itu bisa ngorok di rumah, bisa tidur nyenyak, ngorok. Kata istri saya ngorok, cuma nggak direkam sama istri saya. Bisa sampai tidur saya. Tapi istri masih ngurus anak sampai tiap malam itu. Saya punya anak bayi masih ada 2 tahunan lebih dikit. Itu sampai 1:30 kadang-kadang baru tidur. Anak itu nggak mesti. Apalagi kalau di bawah itu masih usia bayi misalnya bulanan, waduh, setahun aja belum bisa untuk anak itu mudah. Kadang-kadang masa tidurnya itu nggak mesti anak-anak itu. Jadi anak saya kalau misalnya maghrib tidur, istrinya malah nggak suka. Kenapa? Nanti malam begadang. Iya, begadang. Umumnya jawab-jawab. Kalau habisnya nggak berani lihat jenggotnya ya. Ya nggak berani. Paling ya kita ditunggangi gitu sudah tidur ngorok nggak terasa gitu ya. Bayu 2 tahun berapa beratnya? Ibunya nggak bisa. Ya. Jadi kalau nggak mau bangun itu dibangunkan itu. Ya namanya bayi. Ya. Maka bersyukurlah berjamaah rahmati Allah Ta'ala. Anak-anak kita diurus oleh istri kita. Sudah nggak usah macam-macam bapak-bapak ini. Sudah bersyukur aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngurus anak ini berat sekali, ya berat. Saya sendiri ngalami bagaimana. Kalau pas istri sakit kita diserahin ngurus anak. Ini belum selesai, yang satu minta apa? Pokoknya ekstra sabar ngurus anak itu. Itulah orang tua kita dahulu. Kita pun yang sekarang sudah punya anak pun merasakannya. Makanya banyak orang-orang yang tidak ngerti agama itu, kebanyakan tidak mau nambah anak. Baru 1 sudah tidak mau nambah. Merasakan apa? Beratnya, repotnya. Padahal kalau nambah itu, insya Allah apa? Bertambah apa? Bertambah repot. Tahu apa? Ya sama saja sebenarnya. Repot tuh ya tergantung kita saja para jemaah. Tohib, tidak mau menambah, tambah saja insya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kaya ya, maha kaya. Allah maha kaya, sudah begitu saja. Baik. Orang-orang yang yakin Allah maha kaya, insya Allah Allah akan menolong kita. Baik. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 23 hingga 24. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qadha rabbuka, dan Rabbmu telah memerintahkan. Qadha itu maknanya bisa memerintahkan, bisa mewasiatkan. Alla ta'budu, agar jangan kalian menyembah illa iyyahu, kecuali hanya menyembahnya semata. Menyembah siapa? Menyembah Allah semata. Wabil walidaini, dan juga Allah Rabbmu memerintahkan terhadap kedua orang tua ihsana, untuk berbuat baik. Jadi perintahnya ada 2. Beribadah menyembah Allah semata, dan yang kedua berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian Allah berfirman, imma yablughanna indakal kibara, jika yablughanna benar-benar sampai indaka, di bawah pemeliharaanmu, al-kibara, masa tua, ahaduhuma, salah satu dari keduanya, au kilahuma, atau kedua-duanya. Jadi apabila salah satu dari kedua orang tua kita atau kedua-duanya bahkan telah sampai di bawah pemeliharaan kita, usia tua. Padahal bahasanya kok kurang pas, bahasa Indonesia itu gak enak. Apa? Jadi kita ini mengurus orang tua di bawah kepengurusan kita, gitu aja. Jadi kita ngurus orang. Mana yang dipelihara, memelihara ayam gitu ya. Apa ya? Bahasa Indonesia kurang pas, apa bahasa Indonesia yang pas waktu itu? Merawat. Di bawah
keperawatan kita. Umpannya juga. Pokoknya ketika nggak tepat. Makanya bahasa Indonesia itu nggak bisa mewakili bahasa Arab, bener. Harus ada tambahan-tambahannya. Makanya orang yang belajar, kenapa saya mesti mengartikan satu persatu kata-kata supaya orang tahu bahasa Indonesia itu tidak bisa mewakili sebenarnya. Harus ada tambahan. Lihat, kadang satu kata saya terjemahkan lebih dari 2 karena mau tidak bisa mewakili. Ya. Kata-kata indaka di sisimu segitu aja. Ya, itu paling enak. Itu bahasa aslinya. Tapi maksudnya orang kan nggak paham. Apa di sisimu? Ketika kamu rawat, kamu jaga, kamu urus orang tua, itu. Ya. Fala takul, jika salah satu dari keduanya atau dua-duanya di sisimu, fala takul, maka janganlah kamu mengatakan lahuma kepada keduanya uff. Oh, sakit itu ya. Kalau orang tua kita rawat ketika tua, masa tuanya, kemudian kita mengatakan kata-kata seperti itu. Misalnya, nak, hujan-hujan belikan nasi goreng, nak. Oh, alah bos tahu ejek belikan nasi goreng misalnya gitu. Oh, sakit hati misalnya gitu. Jangan sampai berjamaah. Udah berangkat aja. Nggak ada jas hujan, nggak apa-apa kehujanan. Ya nggak? Untuk orang tua, nggak apa-apa. Dan jangan bilang begini begitu, sudah. Kalau orang tua ingin, kita nggak tahu, siapa tahu itu hari terakhir kita merawat orang tua kita. Besok kita nggak belikan, ternyata meninggal dunia. Pernah kejadian seperti ini diceritakan pada saya ketika saya takziah, nyesal. Orang tuanya minta ini nggak dituruti. Turuti saja, nggak usah bilang, Bu ini nambah kolesterolnya, nambah darah tinggi, ben. Bismillah saja, dia Bismillah saja, sudah. Orang tua, yang penting nggak haram. Kalau haram nggak boleh. Sesuatu yang tidak haram, hukum asalnya boleh, asal tidak berlebih-lebihan, ya kan? Nah, Bu, sepaling mawon gitu, sebelum gorengnya sepaling kok. Misalnya nggak apa, yang separuh ibu, separuh kita, ya kan? Kita habis hujan-hujan kan juga lapar, ya kan? Iya, belikan, berangkat. Nggak ada jas hujan keluar. Nanti ganti baju, selesai baju di lemari banyak. Begitu saja kalau orang tua menyuruh. Nggak usah kita mengatakan ini dan itu. Ya. Wala tanharhuma, dan jangan engkau hardik keduanya, engkau bentak keduanya. Wala taqul lahuma, dan jangan kau katakan kepada keduanya, dan katakanlah wa qul lahuma, dan katakanlah kepada keduanya qaulan karima, ucapan yang mulia. Jadi jangan kau bentak keduanya dan katakan kepada keduanya ucapan yang mulia. Sebenarnya di negeri kita, khususnya di Jawa, nggak tahu kalau di bahasa daerah yang lain apakah ada seperti Jawa tingkatan itu loh, tingkatan ngomong, ya kan? Kalau misalnya kita manggil seorang kowe itu nguku kasar, ya. Sampean rotok halus, ya kan? Awakmu rotok lumayan kan, daripada kowe loh ya, kowe. Kowe itu sekelas dengan kon, ya. Ya. Kalau apa namanya siro, ini seperti awakmu atau sampean. Panjenengan, ya. Ini paling harus. Bukan jenengan, panjenengan. Jenengan dia halus tapi disingkat. Tapi kalau panjenengan ini lebih apa? Lebih halus. Coba para jamaah berbahasa yang halus kepada orang tua. Nikmat itu. Kalau kita bisa berbahasa halus dengan orang tua kita, apa sih beratnya? Apa sih beratnya? Saya itu bersyukur ketika mondok di pondoknya para kiai. Bersyukurnya apa? Pulang saya langsung bosong melipis. Dulu sebelum mondok di pondoknya kiai enggak, saya ngoko. Begitu pulang dari pondok itu, saya sudah mulai merubah adat di rumah. Memang berat pertama kali boso Jawa, kromo inggil dengan orang tua itu apa? Berat ya. Tapi kalau dimulai bagus. Sudah ada Pak Ban, ada ya bahasa kromonya ada. Iya. Dahar itu bahasa kromo apa bahasa biasa? Dahar makan biasa. Kalau kromonya apa? Tuang. Apa? Tuang. Oh malah tuang sana. Kalau ini dahar sini bahasa kromo di sini. Makanya hati-hati kalau dapat mertua orang Bandung, sudah hati-hati. Pak sambut daru kok kasar ya, Pak sambut tuang ya ini. Sudah tuang. Ya. Jadi ada insya Allah, setiap bahasa juga ada. Bahasa Arab juga ada. Dan kemudian Allah berfirman, wahfid lahuma, dan rendahkan untuk keduanya janahad dzulli, sayap kehinaan. Maksudnya disuruh kita berlemah lembut. Minar rahmati, disebabkan rasa kasih sayang kepada keduanya. Wa qur rabbirhamhuma, dan ucapkan, berdoalah, rabbirhamhuma, wahai Rabbku, sayangilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya
telah mendidikku shaghira ketika masih kecil. Ayat ini ayat yang mulia dan saya rasa ayat ini sering dibacakan ya. Tapi prakteknya yang kadang-kadang kita kurang, kadang-kadang kita kasar dengan orang tua tanpa sadar. Segera minta maaf. Banyak orang tua itu mengeluh ya. Saya sering kadang-kadang ketemu orang-orang tua, ya jamaah-jamaah pengajian kita, kadang-kadang mengeluhkan tentang kondisi putranya. Kalau putranya tidak belajar agama, ini mungkin tidak terlalu lah. Juga belajar agama. Ada yang di pesantren, ada yang belajar agama di masjid-masjid seperti kita ini di taklim-taklim. Tapi kenapa akhlaknya masih jauh dari harapan surat Al-Isra ini? Masih jauh. Ya. Ada yang masih suka membentak ayahnya, membentak ibunya, ada. Saya dapat cerita dari mereka. Mereka itu kan ngeluhnya kepada ustadznya mesti ya. Bagaimana kondisi putranya, kok seperti itu? Apa yang salah? Apa kiatnya ustadz supaya anak saya itu? Ya sudah, saya bilang sabar saja, doakan yang baik ya kan? Mungkin juga dulu saya mau ngomong begitu gak enak. Mungkin juga dulu orang tuanya kasar kepada orang tuanya. Jadi ibunya kasar kepada neneknya. Akhirnya anaknya meniru. Karena anak itu seperti itu. Buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Ya, buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Itu harus sadari seperti itu pada jamaah yang rahmati Allah Ta'ala. Jadi kalau sekali-kali panjenengan dibentak anak, ya sabar saja. Mungkin kita dulu pernah, cuma kita lupa. Saking lamanya kita lupa. Ya, sabar saja pada jamaah yang rahmati Allah Ta'ala. Kemudian beliau berkata, Syekh mengatakan, inna haqqal walidaini 'alaika, sungguhnya haknya kedua orang tua 'alaika atas dirimu adalah antabarrahuma atau antaburrahuma. Kamu berbuat baik kepada keduanya. Antabarrahuma atau antaburrahuma, kamu berbakti kepada keduanya. Inilah haknya kedua orang tua kepada kita, atas kita. Kita berbakti, berbuat baik kepada keduanya. Berbakti itu berbuat baik. Wadzalika bil ihsani, dan hal itu wujudnya adalah bil ihsani ilaihima, dengan berbuat ihsan, berbuat baik ilaihima kepada kedua orang tua. Qaulan, baik dengan ucapan, wa fi'lan, maupun dengan perbuatan. Qaulan dengan ucapan, wa fi'lan, maupun dengan perbuatan. Tapi insyaallah orang tua itu seperti itu. Orang tua itu seperti itu, berjamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita berbuat baik kepada orang tua, insyaallah. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua kita, setidak-tidaknya kita ini membahagiakan mereka di akhir-akhir kehidupan mereka. Orang tua sudah sepuh, kita sakiti terus, bagaimana perasaannya ya? Jangan bentak-bentak orang tua, jangan kasar pada orang tua. Betul. Ini saya sampaikan bukan untuk sampai panjenengan. Saya juga masih punya orang tua. Saya masih punya ibu saya. Bapak tidak ada, mertua sudah habis ya kan. Tapi saya masih punya ibu, harus saya berbuat baik kepada orang tua saya. Ya, ini adalah pintu surga bagi kita, orang tua, dan pintu rezeki kita. Bukan hanya pintu surga, pintu rezeki kita, orang tua itu. Antum baca kitab Al-Adabul Mufrad, saya sudah mengkajinya di Paris. Orang tua itu pintu surga dan pintu rezeki bagi anaknya. Jadi kalau kita ingin dimasukkan surga, lewatnya jalan lewat berbakti pada orang tua. Kalau kita ingin dapat rezeki dari Allah, maka kita juga berbakti kepada orang tua. Sudahlah, tinggalkan apapun. Kalau orang tua menyuruh, sudah berhenti saja. Itu masya Allah gantinya besar, betul. Saya merasakan ini, saya merasakan. Pulang dari Saudi saya nggak punya pekerjaan, betul-betul pengangguran. Pekerjaan yang dulu sudah kita tinggalkan semuanya. Pengangguran total saya. Ibu saya melarang saya kembali ke rumah saya sendiri. Rumah saya mana Pak Rizwan? Bogem, KTP saya Bogem, Gura. Saya dilarang, padahal 2 pekan rencananya saya di rumah ibu, biar ibu sudah senang. Terus saya pamit. Ketika pamit balik ke Bogem nggak boleh. Sudah saya sami'na wa ata'na. Saya berusaha untuk apa? Sami'na wa ata'na. Yang berat adalah ya merayu istri dan seterusnya, ya kan? Supaya mau tinggal dengan orang tua. Alhamdulillah, ya. Sekarang Allah melebihkan rezeki. Betul, pintu rezeki. Saya merasakan sendiri sekarang. Sekarang saya ini jual mahal. Jadi sudah banyak saya tolak. Pengajian-pengajian ini tolak. Jadi Pak Badro termasuk yang beruntung, nggak ditolak. Beruntung ini. Tapi belum tentu sebentar lagi saya kurangi bisa loh. Saya nggak tahu ya. Iya.
Di Surabaya yang saya tolak. Wali kota Batu aja saya tolak. Saya berhenti dari sana. Bener. Nggak peduli saya. Ya kenapa? Untuk orang tua. Karena orang tua saya bilang, gak usah rono. Sudah, saya langsung pamit kepada petugas dari wali kota, Pak, baru saya nggak bisa ngajar lagi di Batu. Mohon maaf, ibu saya melarang. Alhamdulillah bisa menyadari. Tapi Ustaz, saya tunggu loh. Kabarnya kok jangan sakit menghubungi gitu. Tetap ngeyel ya. Orang tua saya nggak boleh. Itulah surga kita insya Allah. Jadi kalau orang tua sudah ngomong jangan, ya sudah nggak usah berangkat kita. Kita nggak tahu. Kalau kita memaksa berangkat ada apa kita nggak tahu. Sudah nggak usah berangkat. Selesai ya. Nggak usah berangkat. Ibu kan tidak melarang saya dakwah, melarang saya dakwah jauh-jauh. Sudah di sini saja, nggak usah jauh-jauh. Ya sudah kita manut dengan apa? Orang tua. Sama dengan anak-anak muda kadang-kadang tidak boleh ngaji ke masjid, ini dia marah. Padahal orang tua tidak melarang dia ngaji. Hanya saja waktu itu dia butuh. Ya butuh kepada anaknya, butuh ditunggui, butuh dipijitin, butuh diantar ke dokter, butuh apa. Harusnya kita langsung jalankan dulu. Karena ilmu ini tanpa pengamalan kosong besar. Ilmu itu untuk diamalkan. Makanya saya sering sampaikan ya, pengurus-pengurus pesantren, apabila santri diminta pulang orang tuanya, izinkan pulang. Tanpa babi bu sudah. Gak usah tanya renor-renor. Siapa yang nyuruh pulang? Bapak atau ibu sudah. Kasih pulang. Berapa hari? 2 hari. Kalau perlu 3 hari gitu. Loh di Saudi Arabia itu begitu. Kalau orang tuanya sudah nelpon atau sudah datang, sudah anak itu langsung diserahkan. Saya datang ke sekolahan biasanya, saya menemui kepala sekolahnya. Siapa kali ya Syekh? Ini saya mau jemput anak saya. Tunggu sebentar. Syekh Muhammad, panggil saya Syekh Muhammad. Karena saya dai di sana, Syekh Muhammad. Tunggu sebentar. Sediakan apa? Kemudian anaknya sudah dipanggil, sudah bawa tasnya, siap pulang. Begitu. Kalau kita kan enggak, diinterogasi dulu. Belum jadwalnya. Betul-betul di sana luar biasa betul. Saya sering cerita kepada antum sekalian. Saya sedang rapat dengan kita, rapat besar musyawarah. Tiba-tiba dia mau telepon. Dia bilang, nah, lebih itu. Kalau sudah lebih, ini kalau nggak bapaknya ibunya yang manggil. Langsung, mohon maaf, ini saya tutup rapatnya, bisa dilanjutkan lagi. Ini Umi jangan bilang mama manggil saya, langsung pulang itu. Tahu nggak? Disuruh beli apa gitu saja cuma langsung pulang. Saya begitu baktinya kepada orang tua. Jauh kita ini jauh. Ya kan? Kalau disuruh pulang orang tua kita. Makanya ada seorang ulama sedang mengajar menyampaikan hadis. Ya fulan, saya lupa namanya. Ya fulan, kasih makan ayam. Langsung keluar kasih makan ayam. Santrinya ditinggal semuanya di masjid. Ini ulama besar menyampaikan hadis. Ya. Kemudian balik lagi diceritakan kepada murid-muridnya, tadi itu ibu saya. Makanya kok saya seperti takut kayak budak, takut dengan apa? Majikannya. Begitulah para ulama dahulu. Dipanggil ibunya langsung berangkat. Padahal suruh ngasih makan apa? Ayam. Ibunya bisa nggak? Bisa. Tapi ingin anaknya yang disuruh. Itulah para jemaah, para pendahulu kita, orang-orang soleh. Baik, kita lanjutkan. Qaulan wa fi'lan bil mali, baik dengan harta, wal badani, maupun berbuat baik dengan badan. Tamtathilu ya amrohuma, kamu laksanakan perintah keduanya. Fi ghairi maksiatillahi, perintah yang bukan yang tidak bermaksiat kepada Allah. Wa fi ghairi ma fihi dararun 'alaika, dan perintah yang tidak ada darar, bahaya 'alaika, atas dirimu. Kemudian beliau mengatakan, tulayyinu, kamu berlemah lembut, lahuma, terhadap keduanya, al-qaula, ucapan. Jadi kamu melembutkan ucapan kepada keduanya. Wa tabsutu lahumal wajha, dan kamu cariakan kepada keduanya al-wajh, wajah. Kamu berupaya untuk menghadapinya dengan wajah yang ceria. Jangan kita menghadap orang tua wajah kita apa? Cemburu, cemberut, menampakkan apa? Kemarahan, ketidaksukaan. Jangan para jemaah. Wa taqumu bi khidmatihima, dan kamu laksanakan hikmah kepada keduanya. Apa hikmah itu? Pelayanan kepada keduanya. Alal wajhil laiki, sesuai dengan sisi yang pantas, bihima, terhadap keduanya. Sesuai dengan hal yang pantas terhadap keduanya. Wala tatadajjaru minhuma. Kemudian Syekh mengatakan, dan jangan sekali-kali kamu ya ini tidak merasa sabar dari keduanya. Kata dajjar itu tidak merasa sabar terhadap keduanya. Jadi kadang-kadang orang tua itu kan nyuruh, belum ini selesai sudah nyuruh yang lainnya.
Jangan menampakkan ketidaksabaran dari keduanya. Indal kibari, ketika orang tua itu tua, wal maradi, ketika sakit, wa dha'fi, dan ketika lemah. Benar para jemaah rahmatullah taala. Kemarin saya bertakziah, mengantarkan ibu saya bertakziah. Ada tetangga yang sangat baik hati dengan kita. Jadi baik hati dengan kita. Qadarullah berapa hari kemarin itu istrinya meninggal dunia di usia 56 tahun. Banyak sekarang ini meninggal di usia muda pada saat. Makanya kita persiapan saja sudah. Kita tidak tahu kapan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah meninggalnya itu yang mendadak sekali. Dia memang sudah pernah sakit, jatuh masuk rumah sakit, kemudian itu mendadak dan tidak mau dibawa ke rumah sakit. Jadi tiba-tiba itu sesak nafas ya. Sebelum meninggal itu katanya, kalau dalam bahasanya dia ini, sebab suaminya orang Surabaya, jadi bahasanya agak sedikit ini kurang ini jadi mengatakan bahwa istrinya itu godain saja. Maksudnya godain apa? Godo itu apa? Menyibukkan, jarak ya, menyibukkan. Jadi baru minta ini, tapi dia berusaha melayani. Dia tahu istrinya sakit. Dulunya sebelum sakit tuh masya Allah luar biasa perjuangan yang pada suami itu luar biasa perjuangan. Jadi dia tahu, maka dia memang dia jarak, tapi tetap diambilkan, minta minum, diambilkan, minta apa. Karena sudah sepekan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Jadi sudah tidak bisa bangun, turun, berjalan sudah tidak bisa. Maka kemudian sekitar pukul 1 malam tiba-tiba sesaknya bertambah ya, dan hanya bernafas berapa kali kemudian meninggal dunia. Dia merasakan, maksudnya dia, kalau seandainya saya nggak memenuhi permintaannya tadi, betapa saya menyesalnya. Ternyata itu adalah akhir dari kehidupannya. Kadang orang tua begitu, kita nggak tahu, minta ini, minta itu, kita tidak turuti, ternyata itu akhir dari kehidupannya. Sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk bisa berbakti secara nyata seperti itu. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wala tastadkil dzalika, dan jangan kamu ya merasa berat untuk itu, minhuma, disebabkan keduanya. Fa innaka saufa takunu, karena sungguhnya kamu kelak akan menjadi bimanzilatihima, pada kedudukan keduanya. Kamu akan jadi ayah yang laki-laki, kamu pun juga akan jadi ibu yang perempuan. Ya enggak? Pada saatnya nanti kita akan menjadi seperti mereka, iya enggak? Saufa takunu aban, kelak kamu akan menjadi ayah, kama kana abawaini, sebagaimana keduanya menjadi ayah dan ibu. Wa saufa tablugul kibara, dan kelak kamu akan mencapai usia tua, inda auladika, di sisi anak-anakmu, dirawat oleh anak-anakmu, ya enggak? Jadi kalau sekarang ini orang tua, kalau dalam bahasa anak sekarang rewel, itu bukan rewel. Lebih parah kita dulu ketika kita masih kecil, ya enggak? Sudah turuti saja. Minta dipijitin, tidak pijitin. Kalaupun kita disuruh, dan alhamdulillah apa yang saya ceritakan tadi itu putranya dua-duanya itu soleh dan solihah. Anaknya cuma dua saja. Dia tidak bisa punya anak lebih dari itu. Jadi dia punya penyakit. Putranya cuma dua, tapi kedua-duanya baik. Bahkan putranya yang laki-laki ini sampai dia ketika izin di tempat kerjanya, karena kerja swasta itu nggak mudah izin. Dia izin 1 pekan, nggak boleh. Kata dia, lebih baik saya keluar saja. Saya sekarang mundur kalau nggak diizinkan 1 pekan. Karena dia bekerja yang baik katanya, kata orang-orang, akhirnya diizinkan 1 pekan. Pas 1 pekan ibunya itu nggak bisa berbuat apa-apa. Itu putranya yang laki-laki yang merawat, karena adiknya masih sekolah, yang merawat yang ini, dan juga suaminya. Subhanallah. Ini adalah hal yang pasti akan menimpa kita. Jadi kita akan mencapai usia tua di sisi anak-anak kita. Jika selama ini kita merawat ibu kita tidak ikhlas, bahkan kita merasa berat atau marah, anak-anak pun akan bersikap demikian nantinya kelak kepada kita. Beliau mengatakan, in qaddara lakal baqa'u, jika ditakdirkan kamu itu al-baqa'u, masih tetap hidup, kama balaghahu, sebagaimana keduanya telah mencapai usia tua, indaka, di sisimu, di bawah pemeliharaanmu. Wasaufa tahtaju ila birri auladika, dan kelak kamu akan membutuhkan ila birri, kepada bakti auladika, anak-anakmu. Jadi pada saatnya kelak kamu akan membutuhkan baktinya anak-anakmu,
kamahtaja, sebagaimana mereka berdua butuh ila birika, kepada baktimu, sebagaimana kedua orang tuamu juga sekarang butuh kepada baktimu. Sekarang orang tua kita butuh kepada kita kan? Pada saatnya nanti ya, pada saatnya nanti kita pun butuh baktinya anak-anak kita. Banyak yang teman-teman saya bertanya, kenapa kamu sudah enak-enak di Saudi pulang? Ibu saya nyuruh pulang, titik, saya bilang gitu. Alasannya banyak, tapi alasan yang paling inti ibu saya nyuruh pulang. Jadi saya pulang ini meninggalkan gaji yang lumayan, hidup yang lumayan di Saudi, ya. Itu ternyata ibu saya nyuruh pulang. Tidak ada kata lain kecuali kita pulang. Subhanallah. Kecuali kita pulang, berjamaah yang rahmatullah ta'ala. Dan pulangnya kita atau baktinya kita kepada orang tua ini pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dari anak-anak kita. Insyaallah taala. Pasti akan demikian. Baik. Kemudian beliau berkata, "Wa in kunta qad qumta bi birrihima." Jika kamu telah melaksanakan bakti kepada keduanya. Wa in kunta, jika kamu qad qumta, sungguh telah qumta melaksanakan bi birrihima, bakti kepada keduanya, fa absyir, maka bergembiralah bil ajril jazili. Bergembiralah dengan pahala yang banyak. Al jazil artinya al katsir, yang banyak. Wal mujazati bil mithri, dan bergembiralah, berbahagialah dengan balasan yang semisal. Kata Syekh, faman barra abaahu, barang siapa yang berbakti kepada bapak-bapaknya. Dikatakan bapak-bapak ini maksudnya orang-orang tuanya, baik bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, pamannya, termasuk yang harus kita baktiin kepada mereka. Jadi kalau antum misalnya sudah gak ada orang tua, tapi masih punya paman, bule, kita bakti kepada mereka. Kita cari mereka, kita rawat kalau mereka sakit. Iya. Maka kata Syekh, barrobihi, akan berbakti terhadap orang yang berbakti itu auladuhu, kelak anak-anaknya. Jadi kalau sekarang ada orang berbakti kepada ayah-ayahnya, maka dia nanti kalau tua, anak-anaknya pun akan berbakti kepada dirinya. Wa man aqqa aba'ahu, barang siapa yang durhaka kepada ayah-ayahnya, ayah ibunya, kakek neneknya, paman-pamannya, aqqa bihi auladuhu, maka anak-anaknya akan durhaka kepadanya. Benar itu. Maka istri kita ajak untuk berbakti kepada orang tuanya dan mertuanya. Kita pun demikian. Kita berbakti kepada orang tua kita dan mertua kita. Jangan ada, apalagi kerjasama, naudzubillah min dzalik. Sudah ngaji kok kerjasama untuk menyakiti orang tua dan mertua, ini apa ini hasilnya? Bener, lebih baik gak usah ngaji. Dosanya double, sudah ngaji seperti ini, dicela. Orang Yahudi itu dicela karena apa? Punya ilmu tapi tidak mengamalkan apa? Ilmunya. Dicela. Dan pencelaannya dalam Al-Quran disebutkan sebelum orang Nasrani. Jadi berat orang sudah belajar kemudian tidak mengamalkan apa? Ilmunya, ya. Berat pada jamaah rahmatullah ta'ala. Masih mending orang yang tidak punya ilmu, dia tidak mengamalkan karena tidak tahu ilmunya, daripada seorang yang sudah berilmu tidak mengamalkan ilmunya. Tapi sekalipun orang yang tidak mencari ilmu itu dosa, tetap dosa orang tidak mau mencari ilmu. Tapi orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya ini tercela. Allah sampai mengatakan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka, dimurkai oleh Allah. Orang yang berilmu yang tidak mengamalkan apa? Ilmunya. Wal jazaa'u min jinsil amal. Tahu enggak, Sabtu waktu mertua saya masuk rumah sakit itu istri sama kakak ipar saya menjemput orang tua mertua di Ngadiluh kemudian dibawa ke Pare. Itu siapa yang nelpon saya? Tahu enggak? Paman saya, kakaknya ibu. Wes le yus pulang. Saya langsung pulang. Wes enggak babi bu. Karena paman saya kedudukannya sama dengan ayah dan ibu saya. Sama kedudukannya. Kalau orang tua sudah nyuruh pulang, jangan melanjutkan. Makanya saya langsung bilang pada dia, Pak Badrio, saya nggak bisa ngajar. Karena disuruh oleh paman untuk pulang. Dan begitu harus diamalkan. Jangan sampai kita punya ilmu tidak apa? Mengamalkan ilmu kita. Walaupun orang tua kita di seberang sana, kalau nyuruh datang sudah datang. Gak usah kita ngomong apa dan itu sudah. Rezeki kita ada di pintunya ada di orang tua kita. Pintu rezeki kita ada di orang tua kita. Kita nggak tahu kapan akan datang rezeki itu kepada kita. Kita tidak tahu. Yang penting kita jalankan perintah Allah dulu. Allah memerintahkan kita untuk berbakti pada orang tua kita, maka kita berbakti. Lihatlah Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Saudi. Itu paling dekatnya Yaman sampai Saudi, saya nggak tahu.
Qabilah Al-Qarni itu tinggal di sebelah mana? Yaman itu paling dekatnya dengan Saudi 600 kilo. Bayangkan 600 kilo gendong. Saya nggak yakin walaupun antum biasa fitness kalian mampu gendong 600 kilo coba sekalian. 600 kilo menggendong. Tapi alhamdulillah saya menyaksikan dengan mata saya sendiri bagaimana orang-orang, saya kadang-kadang melihat ya, orang-orang dari Pakistan itu menggendong bapaknya ibunya ketika haji. Kalau orang yang lain itu di kursi roda, enggak, digendong lain loh. Kursi roda empuknya dengan gendongan itu. Gendong itu ada rasa hangatnya ya, kan nempel di tubuh kita. Digendong seperti gendong bayi di belakang ini. Ya, digendong. Tapi mereka ngomongnya besar-besar seperti Pak Dinta orangnya gede-gede. Jadi gendong nggak terasa. Nah, kita mengklik ya. Gendong poklek. Ya paling nggak kita mendorong lah dengan kursi ya. Ya dengan kursi itu. Iya bener, digendong. Dan saya pernah ada seorang ibu jatuh ya. Suaminya tidak mampu mengangkat. Jadi jatuh, ketika mau diinjak orang itu langsung ada pemuda Pakistan tinggi besar, langsung ditaruh di sini ya pundaknya, gendong begini karena pingsan, gendong begini, cok jalan itu kayak cuma ngangkat beras 10 kilo aja, cepat sekali. Orangnya besar ini, masya Allah. Bagaimana Uwais Al-Qarni? Akhirnya doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang mukhadram, seorang yang masuk Islam di zaman Nabi tidak sempat bertemu Rasulullah SAW. Mukhadram beliau. Di atasnya tabi'in, di bawahnya sahabat. Syekh Ibnu Utsaimin berkata, wal jazaa'u min jinsil amali, dan balasan itu tergantung jenis amalnya. Wal jazaa'u, dan balasan itu min jinsil amali, tergantung jenis amalnya. Fakama tadinu tudanu, sebagaimana kamu berbuat kamu akan dibalas. Fakama tadinu, sebagaimana kamu berbuat tudanu, kamu akan diperbuat, maksudnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua kita, kita nanti akan dibalas oleh Allah. Anak-anak kita akan berbuat baik kepada kita. Sekarang kita masih sehat ya, anak-anak kelihatan nurut karena masih butuh uang kita ya. Tapi kalau kita sudah sakit-sakitan, nggak punya uang, nggak punya jabatan, nggak punya pekerjaan, ya para jamaah, anak-anak kita masih bakti apa tidak? Makanya sekarang ketika kita masih punya orang tua, berbaktilah kepada orang tua. Kalau orang tua tidak ada, cari paman-paman kita, bibi-bibi kita yang butuh bantuan kita. Ya setidaknya kita kasih uang untuk kehidupannya sehari-hari. Kalau sakit kita bawa ke rumah sakit, kita yang membiayai rumah sakitnya. Harusnya begitu para jamaah. Ya rahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap seorang muslim. Kemudian beliau berkata, walaqad ja'alallahu, dan sungguh benar-benar Allah telah menjadikan martabata, tingkatan martabat haqqil walidaini, haknya kedua orang tua, dijadikan sebagai martabat atau tingkatan kabiratan yang besar, aliyatan yang tinggi. Haitsu ja'ala, di mana Allah menjadikan haqqahuma, haknya kedua orang tua, ba'da haqqihi, setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan haknya kedua orang tua adalah setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Al-mutadammina, yang mengandung li haqqihi, haknya Allah, wa haqqi rasulih sallallahu alaihi wasallam, dengan mengandung haknya rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala, Allah taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36, wa'budullaha, dan sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Al-ayah. Wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman dalam surah Luqman ayat 14, anishkurli, hendaknya kamu bersyukur kepadaku, wali walidaika, dan kamu bersyukur kepada kedua orang tuamu, berterima kasih kepada keduanya, ilayya, hanya kepadaku al-masir, tempat kembali. Wa qaddama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaddama, mendahulukan. Itu keliru itu, wasallama. Itu di mimnya tidak ada tasdid dan dhammah. Dan Rasulullah SAW mendahulukan birrul walidaini, bakti kepada kedua orang tua, alal jihadi fisabilillah, lebih didahulukan atas berjihad di jalan Allah. Jadi bakti kepada orang tua itu oleh Nabi didahulukan, amalan yang lebih utama dibandingkan jihad di jalan Allah. Kama fi hadits Ibnu Mas'udin, sebagaimana dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qol, ketika itu
Ibnu Mas'ud berkata, "Qultu, aku matur, aku berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah." Jadi Ibnu Mas'ud ini menceritakan kisahnya ketika beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ayyul amali ahabbu ilallah?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Ayyul amali, amalan apakah ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah? Qal, Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat di atas waktunya. Salat tepat pada waktunya. Qultu, aku berkata lagi, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, thumma ayyun, kemudian apa ya Rasulullah? Amalan yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah. Qala birrul walidain. Lihat setelah salat apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Karena tidak mungkin orang rajin salat dia durhaka kepada orang tuanya, tidak mungkin. Ini bukan akhlaknya seorang yang mendirikan salat, ya. Makanya para jamaah yang rahmati Allah taala, kajian kita ini hendaknya direnungkan. Setiap kita ngaji, pertama enggak akhlak kita, pertama baik apa tidak ibadah kita. Jangan kita rajin kemana-mana pengajian diikuti, sholat kita semakin malas, akhlak kita semakin buruk, bakti kita kepada orang tua tidak bertambah. Harusnya ada perubahan. Karena agama yang dikaji bukan untuk sekedar diketahui. Agama itu untuk diamalkan, ya. Bukan sekedar untuk diketahui. Tercela kalau kita tidak mengamalkan agama kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan indallah, sangat besar kebencian di sisi Allah, antaqulu ma la taf'alun. Kalian mengatakan sesuatu yang tidak pernah kalian kerjakan. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Qultu, aku berkata lagi pada Nabi, tsumma ayyun, kemudian apa ya Rasulullah? Qal, baru beliau menjawab, al jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Jihad ini disebutkan setelah birrul walidain. Birrul walidain oleh Nabi didahulukan daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Suatu hari datang seorang pemuda ingin berangkat jihad bersama Nabi SAW. Dia ingin membayar Nabi untuk berangkat jihad. Maka setelah sampai di hadapan Nabi, Nabi tahu. Nabi bertanya, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu wahai pemuda masih hidup? Dia menjawab, "Na'am, iya." Maka irji ilaihima, kata Nabi, pulanglah kamu temui kedua orang tuamu. Ini mau berangkat perang dilarang oleh Nabi, malah justru disuruh pulang temui kedua orang tuamu. Fa fihi ma fajahid, maka jihadmu adalah pada keduanya. Jadi anak itu jihadnya pada kedua orang tuanya. Jangan dikira loh, kita merawat, melayani orang tua kita tidak jihad. Jihad itu jihadnya seorang anak adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Thayyib. Wa hadza yadullu ala ahammiyati haqqil walidain. Ini menunjukkan atas pentingnya, urgensinya haknya kedua orang tua. Banyak di antara kita ngeyel. Jadi orang tua memanggilnya dia tidak mau datang. Bahkan orang tua menangisi, kenapa anak saya disekolahkan tinggi-tinggi hanya meninggalkan rapatnya atau kerjanya, dia tidak mau untuk mendatangi panggilanku. Orang tua pasti akan menyesal para jemaah apabila ternyata anaknya bersikap demikian kepada kedua orang tua. Jadi Syekh di sini mengatakan, Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin berkata, wa hadza yadullu ala ahammiyati haqqil walidain. Ini menunjukkan pentingnya, ahamiyah itu pentingnya, urgensinya haqqil walidain, haknya kedua orang tua. Alladzi adha'ahu, ini dikatakan, yang hak ini telah disia-siakan oleh katsirun minan nas, banyak dari manusia. Banyak manusia itu menyia-nyiakan hak ini. Ada orang tua yang tidak pernah dijenguk bertahun-tahun oleh anaknya. Padahal anaknya mampu. Padahal anaknya apa? Mampu. Saya tahu, mampu, dia bisa membeli tiket pesawat. Tapi alasannya belum pensiun, naudzubillah min dzalik. Kenapa takut? Takut nggak bisa naik jabatannya? Takut tidak bisa naik pangkatnya? Tidak. Harusnya izin. Insya Allah. Seorang yang demikian ada. Saya pernah melihat ya potongan video seorang tentara. Beliau sering dihukum oleh komandannya gara-gara terlambat. Awalnya semua temannya mencemooh dia. Kenapa terlambat? Kan nggak boleh disiplin, tentara harus disiplin. Nggak boleh. Ini Pak Umar nggak rawuh di sini. Pak Umar tanya, disiplin. Kalau nggak dihukum, dia dihukum. Ikut saja. Dihukum komandan ikut. Sampai suatu hari ada temannya yang memberitahu komandannya, wahai komandan,
ini anggota kita ini sering terlambat karena dia harus memandikan ibunya dulu. Setelah itu menyuapi ibunya baru dia bisa berangkat kerja. Ibunya nggak bisa dimandikan lebih pagi lagi, sudah tua. Jadi harus pas jam itu. Kemudian menyuapkan makanannya lebih dulu baru dia berangkat. Semua nangis. Semua menangis melihat anggota yang satu ini pada zaman. Ternyata dia rela dihukum oleh komandannya karena dia berbakti pada siapa? Ibunya. Kita kalah. Luar biasa para jemaah. Sikap seorang anak yang demikian ini. Jadi berbakti kepada orang tuanya. Maka beliau berkata, wasaru ilal uquqi. Dan mereka justru menjadi orang-orang yang durhaka, wal qati'ati, memutuskan tali kekerabatan dengan orang tuanya. Fatarul wahida minhum, maka kamu bisa melihat salah seorang di antara mereka, la yara li abihi, dia tidak memandang bagi ayahnya memiliki, wala li ummihi, atau bagi ibunya memiliki hak. Jadi seakan-akan ibu dan ayahnya tidak punya hak atas dirinya. Wa rubbama, bahkan terkadang ihtaqarahuma, dia rendahkan kedua orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Dia merendahkan kedua orang tuanya. Ada yang malu kalau orang tuanya itu datang ke tempatnya, ke rumahnya. Ada seperti ini, bukan tidak ada. Jadi malu kalau orang tuanya itu datang karena orang tuanya dari desa, miskin, tidak berpendidikan, dia sudah berpangkat dan seterusnya, bergaji besar, menjadi orang kaya, menjadi pejabat. Jangan demikian. Jangan demikian para jemaah yang rahmatullah taala. Wasdarahuma, bahkan menghinakan kedua orang tuanya. Lihat para jemaah, punya duit harusnya kan taruh di rumah, ditaruh di kamar yang paling indah kamarnya. Kalau perlu dikasih orang yang membantu, yang merawatnya setiap hari. Bukan ditaruh di tempat panti werda. Naudzubillah min dzalik. Itu orang tua seperti dibuang para jemaah. Perasaannya bagaimana? Ya kalau anak-anaknya tidak punya rumah, mungkin anaknya miskin, mungkin negara yang merawatnya. Tapi anaknya berpunya, letakkan di kamar yang terindah, yang paling luas. Sediakan orang yang merawat orang tua kita. Iya kan? Kalau kita tidak bisa merawatnya karena kerja, sedangkan merawat orang tua kita. Berjamaah rahmatullah taala. Tapi sekarang manusia itu orientasinya dunia. Orientasinya apa? Dunia. Bahkan tidak mau mengeluarkan hartanya untuk orang tuanya. Orientasinya apa? Dunia. Dia berfoya-foya dengan hartanya, orang tuanya bagaimana dia tidak mau tahu. Wa taraffa alaihima, dan dia sombong atas kedua orang tuanya. Wa sayalqa mithlu hada, orang seperti ini mithlu hada akan menemui sayalqa, dia akan menjumpai atau menemui jazaahu, balasannya dari Allah. Al-ajila, balasan di dunia, balasan sekarang, awil ajila, maupun nanti balasan kelak di akhirat. Al-ajila, balasan dunia, awil ajila, maupun balasan di akhirat. Balasan yang al-ajila, yang sekarang, yang mendesak, yang akan segera datang, wal ajila, maupun yang tertunda. Yang tertunda apa? Balasan akhirat. Jadi balasan yang segera yaitu dunia, balasan al-ajila yang tertunda adalah yang nanti, yaitu akhirat. Pasti mereka-mereka yang tidak berbakti kepada orang tuanya pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para jemaah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kesimpulan dari kajian kita pada kesempatan sore hari ini adalah hendaknya kita berusaha untuk melaksanakan hak-hak orang tua kita, dan kita berharap nanti di hari tua kita, anak-anak kita akan berbakti kepada kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.